Sobat Dot, mualaf Giovanni Tobing panik ketika ditanya anaknya soal bacaan ayat Al-Quran. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa like, subscribe, komen dan share agar channel ini berkembang dan memberi informasi lebih baik lagi. Giovanni Tobing memilih jadi mualaf beberapa tahun lalu. Tak cuma gara-gara ikut istrinya yang memang seorang muslim, Giovanni membuktikan keseriusannya mendalami Islam. Giovanni bahkan rutin mengikuti pengajian bersama sang istri. Sebelum memeluk Islam, Giovanni mengaku jarang beribadah. Saya seorang mualaf. Saya memeluk Islam setelah saya menikah dan saya merasa Islam suatu agama yang luar biasa. Waktu sebelum memeluk agama Islam, saya ke gereja pun setahun sekali udah syukur, ucap Giovanni dilansir dari channel YouTube Media Dakwah. Tapi saya bertransformasi menjadi seseorang yang berusaha untuk menjadi lebih baik di Islam sampai bisa salat 5 waktu, mempelajari yang lain-lain, imbuhnya. Giovanni tertantang ingin mendalami Islam gara-gara pertanyaan anaknya. Saat ditanya soal surat Al-Quran, ia mengaku masih kebingungan menjawab sehingga ia ingin mempelajari Al-Quran lebih dalam. Kemarin itu anak saya ada tanya sama saya, "Dedi kalau surat ini bunyinya apa?" Wah, saya mulai nggak tahu nih. Saya rasa saya mulai harus belajar banyak mengenai Islam, mengenai surat dan lain sebagainya. Dalam mempelajari Islam, Giovanni ingin mencari guru yang tepat. Ia tak ingin salah jalan karena ajaran yang kurang tepat. Bagaimana kita memilih guru untuk memandu kita supaya kita tidak di jalan yang salah? Yang kedua, bagaimana kita tahu kalau guru pilihan kita itu benar? Yang ketiga, saya ada sedikit tahu kalau di dalam Islam ada beberapa mazhab. Mazhab apa yang kira-kira cocok untuk saya dan bagaimana saya memilihnya? Tanya Giovanni kepada Ustadz Abdul Somad. Berikut ini jawaban Ustadz Abdul Somad atas pertanyaan Giovanni Tobing. Pertama, bahwa dalam Islam tidak ada holy man setelah Nabi Muhammad SAW. Tak ada manusia suci yang anti kritik, yang tak boleh diperbaiki, diluruskan. Makanya ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, dia menangis. Kenapa? Karena dia sekarang punya jabatan tinggi, dia takut nanti sahabat tidak ada satupun yang bisa meluruskan dia. Tapi kemudian ketika ada sahabat berkata, "Kalau kau salah wahai Umar bin Khattab, aku yang akan meluruskanmu." Dia peluk, alhamdulillah masih ada hamba Allah yang meluruskan. Abdul Somad, manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Main bola ada statuta yang dibuat oleh FIFA, rule of the game, aturan main. Ini outside namanya, ini goal namanya. Maka ketika orang itu keluar dari standar ini, dia tidak benar. Idza ra'aitar rajul, seorang yang diyakini sebagai wali Allah. Kita tahu ada wali songo, manusia yang punya karamah, kemuliaan. Dalam kitab Al-Luma', cahaya-cahaya, ditulis oleh Imam Saraj At-Tusi. Kata seorang guru, ayo kita menjenguk wali Allah. Ini wali Allah hebat, ayo. Sampai di dalam masjid, muridnya nanya, "Mana wali Allah?" Itu yang ada di depan. Masya Allah, wali Allah. Tidak berapa lama setelah itu, yang disangka wali Allah tadi meludah di dalam masjid. Kata gurunya, "Ayo kita tinggalkan, ini wali setan." Kenapa? Karena perbuatannya bertentangan dengan syariat Islam, haram meludah dalam masjid. Jadi mesti ada aturan. Kalau tidak aturan nanti kacau balau. Jelas-jelas ini orang tidak benar. Ketemu di tempat maksiat, minum khamar, tetap juga digurukan. Tidak bisa. Itu siapa? Guru spiritual saya. Tapi dia minum khamar. Khamar yang kelihatan mata kita dia minum, itu sebenarnya kalau sudah sampai lehernya berubah jadi zam-zam. Benar. Bagaimana kalau ternyata dia bisa jalan di atas air? Ternyata dia bisa terbang di awan. Disebutkan dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, peringatan bagi orang yang tertipu. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', bisa jalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu karena itu, karena setan iblis pun bisa melakukan itu, tapi pandanglah pada istiqomahnya tentang ajaran perintah dan larangan Allah.
Disuruh Allah, dia ikut. Dilarang Allah, dia tak buat. Ikutilah istiqomahnya. Maka alhamdulillah musyawarah, ada guru-guru yang istiqomah. Ustaz Adi Hidayat, kemudian Ustaz Umar Mita, ustaz-ustaz kita yang banyak yang dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanya ke Ustaz Adi Hidayat, beliau punya banyak kader-kader hafal Al-Quran. Ustaz, saya mau belajar Quran dari awal, mau ngaji. Nah, nanti beliau akan kirim guru mengaji supaya kita benar. Jadi dalam Islam aturannya adalah Quran Sunnah. Tidak sesuai dengan Quran, menyalahi Sunnah, tidak ikut fatwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dikeluarkan dari, ada kalanya SP1 sesat, surat peringatannya salah sedikit sesat, tapi kalau fatal dia bisa menjadi kafir, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Ini tentang masalah memilih guru. Standarnya Quran, Sunnah, dan mengikut ulama Ahlus Sunnah.